Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasa wa adzala bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi wa tasawufi imada li hadzal din. Usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu nurani di dalam pasal yang ke-17 dari kitab Sirrul Asrar Fima Yahtaju Ilahil Abrar membagi saum ke dalam 3 kategori. Pertama, saum syariah, yang kedua saum thariqah, dan yang ketiga saum haqiqah. Fa'amma saum syariah, maka adapun yang disebut dengan saum syariah, ayyumsika anil makulati wal masyrubati wa anil wiqa finhar. Seseorang menahan dari yang dimakan, menahan dari yang diminum, dan menahan dari wiqa. Wiqa, jima antara pasangan suami dan istri, finhar, siang hari. Jadi saum syariat ini sederhana dalam pandangan Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Menahan seseorang dari makan, minum, wiqa, finhar, siang hari. Malam hari sudah boleh makan, boleh minum lagi, boleh wiqa lagi. Bahkan siang hari pun boleh kalau kita sedang lupa. Rasulullah SAW dalam Rawahul Khamsah menjelaskan, man nasiya wa huwa sha'im, barang siapa orang yang lupa padahal dia sedang ibadah saum, fa'akala, terus makan, aw saroba, atau minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah saumnya. Jadi kalau seseorang sedang saum siang-siang di bulan Ramadan, kemudian makan habis 1 bakul sekalipun, lupa, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah saumnya. Siang-siang sedang saum di bulan Ramadan, minum sampai habis 1 botol sekalipun, lupa, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah saumnya. Suami dan istri siang-siang bulan Ramadan, wiqa, lupa, tidak mungkin ada lupa bareng-bareng, berarti batal. Harus hati-hati itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ini memberikan definisi yang sangat sederhana ketika menjelaskan saum syariah, karena beliau adalah ulama ahli tasawuf yang stressingnya nanti akan menjelaskan ibadah saum dalam dimensi thariqah dan saum dalam dimensi haqiqah. Walaupun demikian, tidak meninggalkan ulama tasawuf terhadap fiqih. Seperti ulama fikih pun tidak pernah meninggalkan tasawuf bagi yang benar. Man tafaqaha wa lam tasawwafa faqad tafasaqah. Barang siapa orang yang beribadah menggunakan dimensi fikih saja, tidak menggunakan dimensi tasawuf, faqad tafasaqah, maka itu masuk pada fasik. Sebaliknya, man tasawwafa wa lam tafaqaha faqad tasaddaqa. Barang siapa orang yang beribadah menggunakan dimensi tasawuf, tidak menggunakan dimensi fikih, maka itu masuk pada zindik. Dan yang benar adalah man tafaqaha wa tasawwafa. Barang siapa beribadah menggunakan dimensi fikih terpadu dengan dimensi tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka itulah ibadah yang benar. Maka kalau kita ingin rinci dan detail tentang saum syariah, maka kita harus mendekatilah lewat pendekatan dimensi fikih. Ulama ahli fikih menjelaskan bahwa orang yang sudah cukup syarat, baik itu syarat wajib ataupun syarat syah ibadah saum, kemudian melaksanakan pardunya ibadah saum, maka dia sudah masuk pada saum syariah. Apa syarat wajib dari ibadah saum? Pertama, orang harus berakal, kemudian balik, yang ketiga kuat untuk melaksanakan ibadah saum. Dan syarat sah untuk ibadah saum adalah pertama Islam, 2 mumayyiz, yang ketiga tidak sedang haid atau nifas bagi perempuan, dan masuk waktunya untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian fardu saum ada 2. Pertama, melaksanakan niat saum qoblal fajri, sebelum fajar. Ini harus hati-hati. Ibadah saum Ramadan adalah ibadah saum wajib.
Dan bagi yang melaksanakan ibadah saum wajib di bulan Ramadan, maka malam harinya sebelum besok melaksanakan ibadah saum, dia harus melaksanakan niat untuk ibadah saum Ramadan. Rasulullah menjelaskan, malam yujami'i syama qoblal fajri. Barang siapa orang yang tidak niat untuk ibadah saum sebelum datang fajar, fala syamalahu, maka tidak termasuk ibadah saum. Hati-hati kita melaksanakan niat ibadah saum sebelum datang fajar di malam hari. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan ibadah saum. Dan yang membatalkan ibadah saum menurut ulama al-fikih ada 6. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, muntah yang disengaja muntahnya. Kemudian yang ketiga, jima atau wiko tadi, pasangan suami dan istri. Kemudian yang keempat, khurujul mani, keluar mani. Yang keenam, haid, dan yang kelima, haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keenam, gila. Inilah yang membatalkan ibadah saum. Jadi bagi orang yang sudah mencukupi syaratnya, kemudian melaksanakan fardunya, maka dia masuk pada saum syariah. Kemudian para ulama tasawuf memang tidak merasa puas dengan melaksanakan ibadah saum syariat. Dia takut dengan ungkapan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'ats. Banyak sekali orang yang beribadah saum tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Maka ulama tasawuf meningkatkan saum pada saum thariqah dan saum haqiqah. Dalam waktu yang akan datang insyaallah kita akan mencoba membahas tentang saum thariqah dan saum haqiqah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.